Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Seseorang yang belum diketahui ini nampak akan menemui Mas Barndet. Kaldo yang berada di sana mengetahui jika Makaron bisa selamat berkat bantalan sihirnya. Makaron nampak makin membabi buta menyerangnya. Refleks Mas sungguh luar biasa, menghindari setiap serangan dan hampir aja nyerang balik Makaron sebelum dia menyadari dan keduanya saling berhenti karena Masaka. perhatian dari Makaron pada Mas benar-benar membuat penonton respect pada mereka berdua. Kaldo dan Lance tahu keduanya belum sungguh-sungguh dalam pertarungan ini. Setelah gangguan kecil itu, kini Makaron mulai serius dengan sihir musiknya hingga Mas benar-benar kebingungan karena nggak bisa menghalau serangannya. Baru berakhir, Makaron kembali menghadirkan orkestra dengan tingkat sihir yang lebih gila dari sebelumnya. Dan yang terjadi, Sounds Surround Orchestra. Orter dan Kaldo menganggap jika pertarungan ini udah selesai. Tapi nyatanya, lalu sepakan keras pada Makaron membuatnya balik jadi nggak berdaya. Gak cukup sampai di situ, dia lanjutkan dengan mengetahui lawannya bisa mengimbangi, Makaron memilih untuk berubah wujud ke wujud aslinya. Di tempat lain, Rio dapat kabar kalau ada pergerakan dari Innocent Zero. Dia pun teringat kejadian sebelumnya yang menerangkan jika Mas adalah target utama. Dia pun meminta agar pengamanan diperketat balik ke pertarungan. Walaupun wujudnya makin kecil, tapi sihir Makaron makin berbahaya. Itu dibuktikan dengan sampai-sampai serangan Mas bisa dihindarinya. Tiba-tiba dia menunjukkan kelebihan sihirnya pada Mas yang gak bisa apa-apa itu. Kaldo menyadari jika sihir teleportasi Makaron secepat gelombang suara. Dan jika Mas mau mengimbangi, dia harus lebih cepat dari gelombang suara itu sendiri. Untungnya Mas cepat menyadari dan akhirnya gak hanya kuat, nyatanya Mas juga pandai mengambil keputusan. Dan hasilnya merasa Mas bukan lawan biasa. Dia mengeluarkan sihir ultimate-nya yang berupa Sounds Seconds Death Gong. lonceng pemusnah yang hanya bisa dihentikan dengan tokat sihir Makaron, yang pasti akan lari secepat gelombang suara ini. Mengetahui dampak yang akan terjadi, teman-teman Mas mulai mencemaskannya. Tiba saat Makaron memulai, waktu terus berjalan dan Mas masih dalam tahap pengejaran. Hingga dia pun memaksa membatasi ruang gerak Makaron dengan cara masih pede bisa lolos dari Mas, tapi faktanya dan akhirnya dengan lapang dada Makaron menerima kekalahannya. Semua nampak bahagia, termasuk Pak Kepsek dan Kaldo yang makin penasaran dengan Mas. Tapi tiba-tiba sihir penghalang arena pecah, Innocent Zero muncul dan hanya dengan satu telunjuknya semua orang dibuatnya nggak berdaya. Dia mengaku sebagai ayahnya dan sudah lama mencari untuk menyatukan diri mereka agar menjadi sosok yang sempurna. Tapi faktanya Wahlberg gak terkena dampak sihirnya dan akan melindungi Mas sekuat tenaga. Sebagai penanggung jawab di Akademi Eastern, Wahlberg rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi semua orang di sana. Baru niat menyerang, salah satu rekan Innocent Zero dibuat gemetar berkat sihir dari Wahlberg. Innocent Zero mengaku jika tujuannya menjadi sempurna harus mengorbankan banyak hal juga, termasuk Mas salah satunya. Gak terima
Wahlberg menantang agar dia mengalahkannya dulu, hal yang langsung disetujui oleh Innocent Zero. Summons Kronos. Summons Uranus. Tapi monster yang dimunculkan memaksa Wahlberg untuk membebaskan beberapa orang yang dia percaya, dan langsung aja Explodus. Gravion. Sounds. Porter meminta agar Kaldo membantu Wahlberg saja, tapi faktanya monster yang muncul makin menggila jumlahnya, dan mau gak mau membuat mereka semua kerja makin ekstra. Belum kelar monster di sini, Cellwar datang dengan sihir. Apa ini? Insting Makaron mengatakan jika Maslah incarannya. Dot pun meminta agar Mas segera menghentikannya dan menyerahkan yang di sini pada mereka. Mas udah sampai di bawah menara Cellwar, dan yang ia lakukan tapi nyatanya sihir itu nggak akan hilang jika Mas belum mengalahkan sumber utamanya. Balik ke arena yang makin kacau aja, entah dari mana tiba-tiba aja bayi ini mengganggu acara. Tapi yang terjadi, dia mengatakan jika orang yang dirubahnya nggak akan bisa menggunakan sihir. Dan faktanya Dot harus kabur karena sihirnya memang nggak bekerja. Dia pun berusaha menggapai Lance, tapi percuma. Lance nggak mengerti perkataannya, dan dia baru mengerti setelah serangan tadi. Sial, konsentrasinya terbelah karena harus melawan musuh serta melindungi Dot yang kini jadi bayi. Tapi tiba-tiba Cheater Baby percaya jika musuhnya udah jadi bayi, kemenangan akan mutlak dia dapatkan. Faktanya, kejeniusan Lance benar-benar membuat takjub Dot dan juga Kaldo yang melihatnya. Dan keduanya kini kembali ke wujud semula. Pindah ke Ryoh yang lagi OTW ke lokasi. Dia menceritakan gimana dunia sihir ini terbentuk. Dulunya seorang penyihir hebat bernama Adam yang tak tertandingi dalam sihir kegelapan memiliki murid terbaik, yaitu Wahlberg dan Innocent Zero. Tapi kini Innocent Zero berusaha untuk menguasai dunia. Balik ke pertarungan, Wahlberg kaget ketika tahu yang dihadapannya adalah sahabat lamanya. Innocent Zero punya dua misi kali ini, yaitu membawa Mas dan memusnahkan Wahlberg. Keseriusannya dibuktikan dengan sihir terlarang yang ia sebut Times Living Dead. Sementara di arena, Cellwar dibuat naik darah ketika Mas sama sekali nggak mengingatnya. Hingga dia pun berjanji akan melenyapkan Abel dan Abyss yang ternyata masih hidup setelah mengalahkan Mas nantinya. Dan nggak percaya dengan apa yang dilihat, dia melipat gandakan sihirnya. Tapi nyatanya itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.